Bismillahirrohmanirrohim. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini diberi kekuatan. Semoga hati kita dilapangkan untuk memahami perjuangan orang lain. Dan semoga kisah yang akan kita dengarkan bersama ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan adil, namun selalu menyisakan makna bagi mereka yang bertahan. Di sebuah ruang kelas sederhana, ada seseorang yang setiap pagi berdiri di depan murid-muridnya. Ia mengajarkan tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi besar, tentang keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan perubahan. Namun tidak banyak yang tahu bahwa setelah bel sekolah usai, ia pulang dengan beban pikiran yang tak pernah ia ceritakan. Gajinya tak sebanding dengan pengorbanannya. Statusnya selalu berada di ujung ketidakpastian, dan hidupnya berjalan di antara idealisme dan kenyataan yang pahit. Ia adalah guru, seorang guru honorer yang setiap hari mengajarkan harapan, namun harus menekan kegelisahan tentang hidupnya sendiri. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang keberhasilan besar, melainkan tentang keteguhan hati di tengah gaji yang bahkan tak layak disebut cukup. Inilah kisah nyata, seorang guru honorer yang bertahan ketika banyak orang mungkin sudah memilih menyerah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini lebih dalam, jika Anda merasa cerita-cerita seperti ini penting untuk didengar, cerita tentang manusia biasa, tentang perjuangan yang sering luput dari perhatian, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan like, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dukungan sederhana dari Anda akan membantu channel Kreo ID terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang membangun empati dan mengingatkan kita bahwa setiap profesi memiliki cerita sunyi di baliknya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Tokoh dalam kisah ini bukan orang terkenal. Namanya tidak pernah muncul di berita. Wajahnya tidak pernah dikenal publik. Kita sebut saja namanya Pak Hasan. Nama samaran, karena kisah ini bukan tentang satu orang saja, melainkan tentang banyak guru honorer yang menjalani hidup serupa di berbagai tempat. Usianya 37 tahun, seorang guru honorer di sekolah menengah pertama di sebuah daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setiap hari, Pak Hasan mengajar mata pelajaran yang sama dengan semangat yang nyaris tak pernah berubah. Ia dikenal sabar, tidak mudah marah, dan selalu berusaha memahami murid-muridnya yang datang dari latar belakang keluarga yang beragam. Bagi murid-muridnya, Pak Hasan adalah sosok guru yang ramah, guru yang mau mendengarkan, guru yang tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga mengajarkan nilai hidup. Bagi rekan-rekannya di sekolah, Pak Hasan adalah pribadi yang pendiam, jarang mengeluh, jarang meminta, dan hampir selalu menerima keadaan dengan senyum yang sama setiap hari. Ia bukan guru dengan fasilitas lengkap, bukan guru dengan status tetap, bukan pula guru dengan jaminan masa depan yang jelas. Namun, dari luar, hidup Pak Hasan terlihat sederhana dan normal. Ia datang tepat waktu, mengajar dengan rapi, pulang dengan tertib. Tak ada yang menyangka bahwa di balik rutinitas yang terlihat biasa itu, Pak Hasan menyimpan banyak kegelisahan yang ia pendam sendirian. Karena bagi Pak Hasan, menjadi guru bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah panggilan hati, sebuah pilihan hidup yang ia ambil dengan penuh keyakinan. Meski sejak awal, ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Dan dari sinilah kisah perjuangannya dimulai. Setiap hari, hidup Pak Hasan berjalan dengan pola yang hampir selalu sama. Bangun pagi sebelum matahari benar-benar muncul, menyiapkan diri dengan perlengkapan yang sederhana, lalu berangkat menuju sekolah mengendarai motor tuanya yang setia menemaninya bertahun-tahun. Di sekolah, Pak Hasan selalu datang lebih awal, menyapa satpam, menyusun buku pelajaran, menyiapkan materi mengajar dengan ketelitian yang jarang terlihat oleh orang lain. Ketika bel berbunyi, ia masuk ke kelas dengan langkah tenang, wajahnya ramah, suaranya lembut,
Tak ada tanda-tanda bahwa hidupnya sedang berat. Di depan murid-muridnya, Pak Hasan adalah guru yang penuh kesabaran. Ia menjelaskan pelajaran perlahan, mengulang materi bagi yang belum paham, memberi semangat kepada murid yang mulai kehilangan percaya diri. Bagi murid-murid, Pak Hasan terlihat seperti guru yang bahagia, guru yang mencintai pekerjaannya, guru yang selalu baik-baik saja. Di ruang guru, Pak Hasan duduk seperti biasa, tidak banyak bicara, tidak ikut mengeluh, tidak ikut membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika rekan-rekannya membahas gaji, kenaikan harga kebutuhan, atau rencana masa depan, Pak Hasan lebih sering memilih diam. Ia hanya tersenyum kecil, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal dalam hatinya, ada perhitungan yang terus berjalan tentang uang yang harus dibagi untuk kebutuhan bulanan, tentang pengeluaran yang harus ditunda, tentang keinginan-keinginan kecil yang perlahan ia kubur dalam-dalam. Sepulang mengajar, Pak Hasan langsung pulang ke rumah. Tak ada tempat nongkrong, tak ada hiburan mahal. Hari-harinya diisi dengan hal-hal sederhana yang terlihat biasa dari luar. Tetangga mengenalnya sebagai orang baik, orang yang sopan, orang yang hidupnya sederhana. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kesederhanaan itu, Pak Hasan sedang berjuang menjaga dirinya tetap kuat. Karena dari luar, hidupnya memang terlihat baik-baik saja. Namun di dalam, ia sedang menahan banyak hal yang tak pernah ia ucapkan. Dan dari sinilah, kontras antara yang terlihat dan yang dirasakan mulai terbentuk. Masalah dalam hidup Pak Hasan tidak datang dalam satu peristiwa besar. Ia hadir pelan-pelan, nyaris tak terasa. Seperti air yang menetes sedikit demi sedikit hingga akhirnya memenuhi ruang yang kosong. Sebagai guru honorer, Pak Hasan hidup dalam sistem yang serba tidak pasti. Statusnya bukan pegawai tetap. Kontrak kerjanya diperbaharui dari tahun ke tahun, tanpa jaminan kelanjutan, tanpa kepastian masa depan. Gaji yang ia terima setiap bulan bahkan seringkali tidak bisa disebut cukup. Jumlahnya jauh dari layak. Dan yang lebih menyulitkan, pencairannya tidak selalu tepat waktu. Ada bulan ketika gaji datang terlambat. Ada bulan ketika hanya sebagian yang dibayarkan. Dan ada saat-saat ketika Pak Hasan harus bertahan tanpa tahu kapan haknya akan diterima. Awalnya, Pak Hasan mencoba memahami keadaan. Ia menenangkan dirinya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa semua ini adalah bagian dari pengabdian. Namun, waktu terus berjalan. Harga kebutuhan hidup perlahan naik. Biaya makan bertambah. Tagihan rutin tak pernah berhenti datang. Di sisi lain, beban kerja Pak Hasan tidak pernah berkurang. Ia tetap mengajar dengan jam yang sama, tetap menyiapkan materi, tetap menghadapi tuntutan administrasi yang semakin banyak. Tak jarang, ia harus mengerjakan laporan hingga larut malam. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena memang harus diselesaikan. Pelan-pelan, Pak Hasan mulai merasakan tekanan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ada perasaan tidak dihargai, ada rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang mulai muncul di kepalanya. Apakah pengabdian selalu harus dibayar dengan mengorbankan kehidupan sendiri? Apakah bertahan berarti harus terus menahan? Dan sampai kapan semua ini bisa dijalani? Masalah-masalah itu tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia simpan sendiri. Ia hadapi sendiri. Dan sejak saat itu, hidup yang sebelumnya terlihat baik-baik saja, perlahan mulai retak di bagian yang tak terlihat oleh mata orang lain. Ada satu fase dalam hidup Pak Hasan, di mana semuanya terasa terlalu berat untuk terus disimpan sendirian. Bukan karena satu kejadian besar, bukan karena satu masalah tunggal, melainkan karena kelelahan yang menumpuk dari hari ke hari. Suatu malam, setelah seharian mengajar dan menyelesaikan laporan sekolah, Pak Hasan duduk sendirian di ruang kecil tempat ia tinggal. Di hadapannya,
Ada beberapa lembar tagihan yang belum terbayar. Angka-angka itu tampak diam, namun terasa menekan. Ia mencoba menghitung ulang, mengurangi satu kebutuhan, menunda keperluan lain. Namun hasilnya tetap sama. Gajinya tidak cukup, dan bulan masih panjang. Tubuhnya terasa lelah, punggungnya pegal, kepalanya berat. Namun yang paling melelahkan bukanlah rasa sakit fisik, melainkan tekanan di dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah pilihan hidupnya sudah benar? Apakah ia terlalu keras pada dirinya sendiri? Apakah bertahan adalah bentuk keteguhan? Atau justru bentuk ketakutan untuk berubah? Pak Hasan merasa bersalah ketika memikirkan kemungkinan berhenti mengajar. Namun di saat yang sama, ia juga merasa bersalah karena tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih layak untuk dirinya sendiri. Malam itu, Pak Hasan terdiam lama. Tidak ada suara, tidak ada air mata yang mengalir deras. Hanya keheningan yang dipenuhi oleh perasaan putus asa yang ia coba sembunyikan. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku sanggup bertahan seperti ini?" Pada titik itu, Pak Hasan tidak meminta lebih. Ia tidak bermimpi besar. Ia hanya ingin hidupnya terasa cukup, tanpa harus terus merasa kalah oleh keadaan. Dan malam itu menjadi titik terendah dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena ia menyerah, melainkan karena ia akhirnya mengakui betapa berat beban yang selama ini ia pikul. Setelah malam yang terasa begitu berat itu, hidup Pak Hasan tidak serta-merta berubah. Tidak ada keajaiban, tidak ada solusi instan. Pagi tetap datang seperti biasa. Pak Hasan tetap bangun lebih awal, tetap menyiapkan diri dengan perlengkapan sederhana, tetap mengendarai motor tuanya menuju sekolah dengan wajah yang berusaha tenang. Di depan murid-muridnya, Pak Hasan tetap berdiri, tetap mengajar, tetap menyampaikan pelajaran seolah tidak ada yang sedang ia perjuangkan di dalam dirinya. Ia tidak membawa beban hidupnya ke dalam kelas. Ia tidak menjadikan kesulitannya sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab. Bagi Pak Hasan, mengajar adalah amanah, dan amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya meski kondisi pribadi sedang tidak baik. Ia menahan lelahnya, ia menahan pikirannya, ia menahan keinginannya untuk berhenti sejenak. Ketika tubuhnya meminta istirahat, ia tetap melangkah. Ketika pikirannya terasa penuh, ia tetap berusaha fokus. Pak Hasan tidak mengeluh pada murid-muridnya, tidak mengadu pada rekan kerjanya, tidak mencari simpati. Bukan karena ia tidak membutuhkan dukungan, melainkan karena ia terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama. Datang, mengajar, pulang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi Pak Hasan, bertahan saja sudah menjadi bentuk perjuangan yang besar. Ia belajar untuk kuat tanpa sorak-sorai, belajar bertahan tanpa pujian, belajar berjalan meski langkahnya terasa berat. Dan dalam diam itulah, Pak Hasan terus melanjutkan hidupnya. Bukan karena ia tidak lelah, tetapi karena ia memilih untuk tidak menyerah. Perubahan dalam hidup Pak Hasan tidak datang dalam bentuk kejutan besar. Tidak ada kabar gembira yang tiba-tiba. Tidak ada kondisi yang langsung membaik. Titik balik itu datang dari hal yang sangat sederhana. Begitu sederhana hingga nyaris terlewatkan. Suatu sore, setelah jam pelajaran berakhir, Pak Hasan masih berada di ruang kelas. Ia merapikan buku-buku dan menuliskan beberapa catatan untuk pelajaran esok hari. Seorang murid belum juga pulang. Murid itu duduk diam di bangkunya seolah sedang menunggu sesuatu. Pak Hasan menghampirinya dan bertanya dengan nada lembut, apakah ada yang bisa dibantu.
Murid itu menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Pak, saya mau bilang terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin sudah menyerah dengan sekolah." Kata-kata itu sederhana, tidak panjang, tidak berlebihan. Namun bagi Pak Hasan, kalimat itu terasa sangat dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa keberadaannya benar-benar berarti. Bukan di atas kertas administrasi, bukan dalam laporan kerja, melainkan di hati seorang anak yang sedang mencari arah hidup. Malam itu, Pak Hasan pulang dengan perasaan yang berbeda. Masalah hidupnya belum selesai. Kesulitannya masih sama. Namun ada satu hal yang berubah. Ia kembali mengingat alasan mengapa dulu memilih jalan ini. Bukan karena gaji, bukan karena status, melainkan karena ingin menjadi bagian dari perubahan kecil dalam hidup orang lain. Titik balik itu tidak menghapus kesulitannya, namun ia memberi makna baru pada perjuangannya. Dan sejak saat itu, Pak Hasan belajar melihat hidupnya dengan sudut pandang yang lebih tenang. Bahwa mungkin bertahan bukanlah sia-sia. Bahwa mungkin setiap usaha yang tulus selalu meninggalkan jejak. Hari ini, hidup Pak Hasan belum berubah seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Ia masih seorang guru honorer, masih datang ke sekolah yang sama, masih mengajar di ruang kelas yang sederhana, dan masih menerima gaji yang jauh dari kata layak. Tidak ada pengumuman pengangkatan, tidak ada lonjakan penghasilan, tidak ada kehidupan baru yang tiba-tiba mudah. Namun, ada satu hal yang kini berbeda dari dirinya. Pak Hasan tidak lagi memandang hidupnya dengan perasaan marah atau kecewa. Ia belajar menerima bahwa tidak semua pengabdian langsung dibalas dengan keadilan. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, tetap berangkat mengajar. Namun kini, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena beban hidupnya berkurang, melainkan karena hatinya lebih tenang. Ia mengajar dengan kesadaran penuh, dengan batasan yang ia pahami, dengan kejujuran pada dirinya sendiri tentang apa yang mampu dan tidak mampu ia lakukan. Pak Hasan tidak lagi memaksa dirinya untuk terus terlihat kuat. Ia belajar berdamai dengan kenyataan yang ada. Dan mungkin itulah perubahan terbesar yang tidak terlihat oleh siapapun. Di ruang kelas itu, Pak Hasan tetap berdiri di depan papan tulis, bukan sebagai sosok yang sempurna, melainkan sebagai manusia yang memilih bertahan, meski hidup tidak memberinya banyak pilihan. Ending kisah ini bukan tentang keberhasilan besar, bukan pula tentang kemenangan atas keadaan. Ending kisah ini adalah tentang keteguhan hati untuk tetap menjadi baik di tengah hidup yang tidak selalu baik. Kisah Pak Hasan bukanlah kisah tentang satu orang saja. Ia adalah gambaran dari banyak sosok yang bekerja dalam diam, mengabdi tanpa sorotan, dan bertahan tanpa banyak pilihan. Kisah ini bukan untuk menuntut belas kasihan, bukan pula untuk menyalahkan keadaan, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa di balik setiap profesi yang kita temui setiap hari, ada manusia dengan perjuangannya masing-masing. Jika hari ini Anda lelah bekerja, jika Anda merasa usaha Anda belum dihargai, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang tetap melangkah, meski hidup berjalan lebih berat. Dan jika hari ini Anda berada dalam posisi yang lebih baik, mungkin inilah saatnya untuk melihat sekitar dengan lebih peka, menghargai, mendukung, dan tidak meremehkan pengorbanan orang lain. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk para guru honorer dan semua pekerja yang mengabdi dalam sunyi. Tuliskan doa dan harapan Anda di kolom komentar.
dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi channel Kreo ID untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang membangun empati dan menyuarakan sisi manusiawi dari kehidupan. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, silahkan tekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang belajar memahami arti perjuangan dan keteguhan hati. Mari kita tutup kisah ini dengan doa. Semoga mereka yang bekerja dengan keikhlasan diberi kekuatan ketika lelah, diberi ketenangan ketika gelisah, dan diberi jalan terbaik pada waktu yang paling tepat.